سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nahnu qad halalna sab'ina alfana syahidila nafsa sab'ani min najil kasih wa tudri bijulah wa muslan min juriyah wa astahani bin wasna wa hajjah marawiyah bin jaman wa hajjah Binsa'an wa Suryazah bin Ahmad minan nar fa'amtimuhumullahu ma minan nar wa nakhluhumul jannata daral qarar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kemurahan daripada rahmat-Mu dan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah ahli bait Rasulullah dan berkah masyayikh guru-guru kami ya Allah, terimalah takmir kami serta jadikanlah sebagai pelepas penembus daripada siksa api neraka bagi kami dan bagi nama-nama yang telah kami sebutkan tadi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. إن يدرك يقول وتمحي كل سوء ومعقل وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته أمثلنا وحينا الصحابة وتابعين للتابعين للإنسان إلى يوم وإلى رحم شيخنا ومعلمنا ولدكم علينا ولجميع جيراننا ولجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا يا رحم محمد الله أحمد بن عيسى وإلى السيد الباقي مقدم محمد بن علي بعد الباقي مقدم أثنى عبد الرحمن الصواب ووصوله وفري وسادتنا عن بعد معي ثم إلى قطب العلوم الشيخ أبي حميد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي ثم قبل الأحوال الشيخ أبي يزيد البسامي وإلى السيد المقام الشيخ القادر الجيلاني وإلى الشيخ عبد الله محمد بن عبد الكريم السمان المدني وخليفته ومولانا محمد الرشاد بن عبد الله البنجري وإلى الشيخ أشهر أنور بن إسماعيل وإلى الشيخ محمد شروان عبد البغيد وإلى الشيخ محمد سلمان ولي وإلى الشيخ محمد زيد بن عبد الغني الله كريم يا علي درجة في الجنة وإذا بشر برحمة والمغفرة ويعيد علينا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامة في الدنيا والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبة وتوبة على ملتهم واشرنا في زمرتهم وقد الصدقات عند بالمحيط
حيث رزقنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا وأصحابنا وجميع جيراننا ومن أحبنا يا الله الصحة والعافية الصحة والعافية الصحة والعافية التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة يا الله عند الموت بخير ورد وعافية وأدخلنا وإياهم جنة فردوس بغير حساب وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, seluruh dewan guru pondok pesantren Darussalam, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat majelis zikir wa ta'lim Darussalam yang kesemuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa pula Allah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, hidayah dan taufik, kesempatan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya dan kita semua diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan nikmat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat, zuriyat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita berdoa nantinya mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Wa yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Wa yuhibbunal qusura wa yansawunal qubura. Wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliqa." Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ujar Nabi, akan datang saatnya atau satu zaman di mana umatku menggemari 5 hal dan melupakan 5 hal yang lain. Jadi bahari Nabi sudah menyampaikan karena akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman atas umatku, ya Nabi. Ini daripada umat orang, Nabi menyatakan umatku. Apa kabar yang dihadakan Nabi sejak dahulu yang itu akan datang di suatu zaman? Yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Mencintai 5 perkara tapi melupakan 5 perkara. Yang pertama, ujar Nabi, menggemari dunia dan melupakan akhirat. Kemarin ada sampai masanya satu zaman umatku itu menggemari dunia, lupa akhirat. Yang kedua, ujar Nabi, datang karena satu masa atas umatku itu menggemari hidup, lupa akan kematian. Kalau memikirkan kehidupan dunia, ingat lagi dia mati. Dan yang ketiga, menggemari gedung-gedung bermahligai dan lupa akan tempat nantinya di dalam kubur. Ketujuh, memikirkan keduniaan, rumah berbaik-baik, macam-macam fasilitas rumah dilengkapi, tapi kadang-kadang rumah yang pasti akan kita tempati yaitu alam kubur. Itu enak sampai. Nah, kemudian karena datang suatu masa atas umatku, ujar Nabi, menggemari harta benda dan melupakan perhitungan harta benda tersebut nantinya di akhirat. Dan yang kelima, menggemari makhluk tetapi melupakan Tuhan. Awal bakawanan ada ingat sampai dia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 5 hal yang dicintai dan 5 hal yang dilupakan ini, apakah sudah terjadi 5 hal yang dicintai atas umat Nabi dan 5 hal yang dilupakan ini pada zaman kita sekarang? Nah, ini kita masing-masing aja. Apakah Nabi dahulu atau nanti akan datang satu zaman yang disebutkan Nabi dahulu? Sudah datangkah masa itu atau ada? Nah, apabila yang 5 macam ini sudah terjadi, berarti kita betul-betul berada di akhir zaman. Nah, mari kita bahas dan mari kita renungkan bersama, apakah kita termasuk dari bagian yang 5 macam ini? Yang pertama, cinta terhadap dunia tapi melupakan akhirat. Cinta ini sebenarnya letaknya di dalam hati. Mungkin kalau melihat cintanya atas masing-masing pribadi, kita tidak bisa mengetahui apakah si fulan ini mencintai dunia, apakah si fulan ini mencintai akhirat. Kalau melihat cintanya, karena cinta itu letaknya di dalam hati. Tapi tanda-tandanya bisa dilihat di luar, di kelakuan kita, di perbuatan kita. Apakah kita termasuk orang yang sudah mencintai dunia, melupakan akhirat? Ini bisa kita lihat dari kehidupan kita. Mari kita renungkan dalam 24 jam ini yang Allah berikan dalam sehari semalaman, mana yang lebih banyak kita gunakan waktu?
waktu yang 24 jam itu banyak kita gunakan untuk dunia daripada akhirat, atau waktu yang 24 jam itu lebih banyak kita gunakan untuk akhirat daripada dunia. Ini bagian daripada tanda apakah kita sudah mencintai dunia melebihi cinta akhirat. Bila kita sadar ternyata hasilnya, kita ini lebih banyak cinta dunia daripada akhirat. Buktinya hari-hari kita dunia aja, sedangkan amal-amal yang bakal kita bawa ke akhirat itu hanya sedikit sekali. Berarti itu gambaran bahwa kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan boleh jadi itu menjadikan sebab nantinya gara-gara terlalu cinta kepada dunia, akhirnya kada ingat lagi akhirat. Dunia ini hanya satu rumah. Dunia ini hanya persinggahan. Tempat kita yang sebenarnya dan balabasan adalah akhirat. Mari kita mulai membuangi kecintaan kita terhadap dunia. Ini kada sadar dia, kada ingat dia. Ayo kita ukur, kita berperiksa. Yang ada alatnya dia, yang cinta dunia, jadi ada kita periksa, check up. Karena ini membahayakan kita. Nah, minimal kita bisa menyeimbangkan cinta terhadap dunia dan akhirat, sehingga kita bisa membagi waktu, mana waktunya untuk dunia, mana waktunya untuk akhirat. Jangan sampai waktu dunia itu lebih banyak daripada akhirat, karena itulah bentuk orang-orang yang tertipu dalam dunia. Urusan dunia kita ada banyak waktunya. Urusan akhirat hanya bermula, udah panas. Asal awas benar. Nah, berarti kita kurang gemar dengan akhirat. Yang kita gemari adalah dunia. Ini yang dimaksud oleh dunia. Udah perkara dunia, tajam pada kerasa, gojek pada kerasa. Ada yang tabak-tabakan taringan. Bede-bedesnya juga ikut nyangkut, pun ada lipat, ada jadi duit. Ada yang jadi duit, akhirnya lebih menggemarkan kepada dunia, lupa kewajiban-kewajibannya. Ini bahaya. Bukan karena boleh kita mencari duit, bukan karena boleh kita mencari dunia, tapi sadang-sadang jangan melupakan akhirat. Bagi waktunya. Bila kita tatap nanti kita meninggalkan dunia ini, maka akan menyesal kayaknya. Duit kada dibawa mati, harta kada dibawa mati. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan majelis zikir ini di antara yang mengingatkan kita akan akhirat, sehingga kita menambah cinta kepada akhirat dan berusaha untuk mengurangi cinta terhadap dunia. Insyaallah berkat kita rajin hadir di majelis ini, majelis zikir, majelis salawat, majelis-majelis yang lain, di antara manfaatnya yang paling utama mudah-mudahan menambah cinta terhadap akhirat dan mengurangi cinta terhadap dunia. Tidak salah-salah. Banyak di mana kita ini? Memori otak kita deh banyak arahnya ke dunia kan, banyak arahnya ke akhirat kan. Ini kita yang merasa. Karena itu letaknya pada diri kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujar Nabi SAW, nanti akan datang satu zaman terhadap umatku, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Cinta dengan kehidupan, tapi lupa dengan kematian. Kayak apa contohnya? Gambarannya, inya itu merasa bahwa dirinya ini hidup lawas, sehingga lupa dengan kematian. Dan ini sangat berhubungan dengan yang pertama tadi, yaitu cinta dunia
dan panjang angan-angan. Itulah yang menyebabkan yuhibbuna hayata, cinta kepada hidup yang sebenarnya hidup di dunia ini kada pada bosan. Dan kita hidup di dunia ini ada batasan, yaitu batasannya adalah sebuah kematian. Itu yang memisahkan kelezatan kehidupan di dunia, yaitu al-maut. Nah, di sini pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertahun Nabi tentang mengingat kematian ini sangat dibandingkan di dalam kehidupan kita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam sebuah hadis, karena Sayyidah Aisyah juga yang menanya kepada Nabi tentang masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi kulli yawmin 25 marratan Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut thumma ma'atahu Allahu ajra syahidin." Ujar Nabi memberikan nasihat yang mulanya nasihat itu dipertujukan kepada istri beliau karena istri beliau menanyakan tentang masalah ini. Dan ini untuk kita semua yang hidup, yang bakal mati. Apa ujar Nabi? Barang siapa setiap hari membaca 25 kali Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Asal aja biar cicilan pokoknya sehari sama nama itu Pak boleh 25 kali. Menghadap cicilan tentang tak ingat sedikit dalam sehari sama nama itu sampai yang 5 waktu. Cicil 5. Dodong sampai yang 5 kali. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25 kali. Menangkan dari keingatan langsung pada subuh baca 25 kali. Alhasil baca 25 kali Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nampak ujian Nabi selanjutnya. Kemudian ternyata mati di tempat tidurnya. Maka Allah memberinya pahala mati syahid. Nah, orang amalkan itu rutin setiap hari 25 kali mati. Maka ujian Nabi orang itu mati dihukumkan mati syahid. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini kita mendengar atau yang sudah rutin mengamalkan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan istiqamah sampai kita mati, sehingga kita ternyata orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah dan ternyata orang yang mati syahid. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut 25 kali. Dan ini sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan Nabi. Nanti suatu zaman umatku banyak orang mengamuk, awur memikirkan kehidupan, tapi lupa dengan kematian. Insya Allah bila mengamalkan ini biar banyak ingat lawan mati. Ya dia orang mengamalkan ini bujur ini dunianya dan tapi iman pada. Sambujur dia makan. Tapi mungkin ini tadi ingat, ada tamburin kepala. Siang malam. Mangiat saja malam. Tapi bila orang mengamalkan ini dia dunianya sadar, tapi dimudahkan oleh Allah dan inya banyak memikirkan akhirat. Kemudian yang ketiga, yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubura. Jika datang satu zaman atas umatku yang mereka itu ketujuh mencintai urusan-urusan kenyamanan guring, adanya berhubungan dengan rumah, supaya nyaman guring itu dikatakan guring dua, selimut pula, bukan guring kan? Nah hubungannya apabila kayak ini melupakan akan kubur. Kenyamanan kita guring, akhirnya ada subuh. Kenyamanan kita guring, kada pikir bangun tengah malam. Ini gambaran orang yang bernyaman-nyaman keguringan,
tapi merupakan kegulingan yang bakal kita tempati kayak apa yang dikubur. Salah seorang yang alim, salah seorang yang zahid, yang masyhur, seorang ulama, karena memikirkan ini berusaha untuk supaya jangan nyaman guring. Nah kita ini pada umumnya orang khususnya kan, apa guring itu supaya nyaman, kira-kira orang nggak bisa kan? Kenapa jadi kayak itu? Karena bagian ini mungkin kita termasuk kita saat itu tidak memikirkan alam kubur. Makanya sebagaimana yang dulu sudah sampaikan, ada riyadhah ketika hendak guring itu salah satunya yang disuruh oleh Nabi kalau guring itu dimatikan apa? Sunnah. Guring pakai rokoknya kita ada bakor berdarah bila mati lampu sasak. Awal mula guringnya baik yang baik. Menjadi salah seorang ustaz kalau mendapatkan ini ternyata perjalanan untuk mengembalikan energi kita. Jadi jauh beda orang yang guring memajang lampu atau belikan lampu ketika bangunnya itu lebih sehat orang yang guringnya memajang lampu daripada yang berdarah lampu. Kenapa? Di antaranya juga memajang lampu itu supaya kebenangan gelapnya alam kubur. Udah orang kayak kita dalamnya kubur mengira kayak kita kayak apa di kubur. Dalamnya bayangan di kubur ada angkat kaki. Ya pasti gitu. Awal manzilin min manazilil akhirah al-qabr. Awal-awal manzil, awal-awal tempat kita menuju akhirat itu kita singgah dulu transit di dalamnya, di dalam kubur kayak alam barzakh. Ada tahu kita berapa lama di situ. Mumpung orang sanggup yang sakit benar-benar. Kita sambutin aja, sawaran aja. Nan ada haram punya sudah kayak apa? Pas pajak listrik, oh maaf. Kalau tak kuring ngomong tadi jenapa, listrik pajak minyak apa? Kalau mau menyalakan AC, kalau mau menyalakan kipas angin, mana ada karena direnjek lawan abadnya. Sementara kita renjek juga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayo jangan awal, jangan boleh menjadi pikiran. Kita pikirkan sebagaimana seorang ulama sampai-sampai ada hendaknya mengguring karena memikirkan akhirat, memikirkan alam kubur, guringnya jadi bantal guring kayak gitu. Nih kayak filmnya, kita nggak sedikit jangan nyaman boleh bantal supaya apa? Supaya jangan guring. Nah ketika limbah, limbah kapalak dulu mutalaah beribadah. Kenapa orang bisa demikian? Karena memikirkan alam kubur. Menurut manaqib Sayyidil Alim wal Allama Al-Fadil Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Maliki, antaranya setiap hendak guring itu malahan dipercikan air ke tubuhnya padahal itu musim dingin. Kenapa? Untuk supaya jangan guring. Sehingga orang-orang yang demikian sedikit tidurnya banyak bangunnya. Ada kita sedikit bangunnya banyak guringnya. Ketika diberi bantal oleh orang tuanya, manaqib Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Maliki, maka kalau kesah ia seperti orang yang sedang sakit, orang yang sakit diberi bantal makan kalau kesah. Kenapa? Kalau kesahnya bukan karena nyamannya, tapi kalau kesah jangan-jangan gara-gara bantal ini kita aku pada bisa bangun tengah malam. Jangan-jangan gara-gara bantal yang nyaman, selimut yang tebal, asik yang nyaman itu menyebabkan aku lupa salat subuh. Karena hati kita berpikir demikian. Nah, kalau kita hanya memikirkan nyaman guling, kita begitu subuhnya jam berapa Pak? Tak bangun kata-kata. Ini orang-orang yang termasuk bagian daripada yuhibbunal qusura wa yansawunal qubura. Mudah-mudahan kita jangan sampai jangan dibuang benar. Sama aja bisa dibuang. Mengenal ngomong jangan jauh-jauh. Jangan ada ingat karena tiap barang kalau mamaan orang dalam kubur mati. Jadi mati, latihan mati pada kubur adalah guring. Mulai itu ya insya Allah pada Nabi Jannah
Sampai ada bangunan dulu sembahyang 2 rakaat sembahyang di tengah malam itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalah dia menjadi imam mengenai siang malam pun kalah, dapat 2 rakaat aja kalah sudah. Kenapa kita meninggalkan itu? Rugi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam-alam yang ingat menolongkan. Yang keempat, yuhibbuna mala wa yansawna hisab. Dulu benar kita yang mengumpulkan harta. Ya kita banyak keberadaan Allah nggak langsung. Kita ini kalau banyak duit, yang ada uang. Kalau banyak harta, itu pada umumnya. Tapi itu ada dilarang. Yang dilarang itu kita tak mengumpulkan harta, mengumpulkan duit, mengumpulkan dunia, melupakan akan hisab. Itu nggak boleh mengumpulkannya. Tapi dia mau diingat akan hisab. Ajibtu liman alafal maut wa huwa yudhik. Aneh manusia ini kalau aja bakal mati kakak ketawa. Dan aneh manusia ini sudah disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dahulu. Aneh manusia ini tahu aja bakal dihisab tapi kan benar mengumpulkan harta. Gila loh. Seandainya kita memikirkan hisab, walaupun yang akan ditanyai al-halal hisab, al-haram adab. Yang halal dihisab semuanya, yang halal ini akan menjadi adab. Seandainya kita memikirkan itu, kita memikir aku nak cari selama aja sudah nyaman belimbe gitu, yang tapi di tahun ini, malah tahun ini menang baik beredar, kita masuk nyaman aja. Tapi tagerna juga dulu tahun ini. Di mana mampir, di mana besar mana itu ada juga. Amunnya ada kaum menjawab, ambil orang lama, takut. Maka, ini penyakit kita. Nah, mudah-mudahan kita berpikir ke arah sini, sehingga apa? Ketika kita mencari harta, mengumpulkan duit, kita berpikir bahwa kaitannya akan dihisab. Nah, selamatkan harta kita, selamatkan apa yang kita kumpulkan, bukan memberat dihisab. Mudah-mudahan harta dunia yang kita miliki justru menjadikan cepatnya kita dihisab dan menyelamatkan kita nantinya di yaumul hisab. Kirim dulu, sedekahkan, bangunkan kepada tempat-tempat ibadah, berikan kepada yang membawa kebaikan kepada akhirat. Nah itu orang pintar orangnya. Nah itu menyelamatkan. Pernah datang umatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada Nabi Sulaiman. Kisahnya banyak sebenarnya. Seorang menjauh daripada Nabi Sulaiman, anak pertama Nabi Sulaiman minta kepada Allah, wahai Allah, pertemukan aku dengan Nabi kami Nabi Sulaiman, karena ulun ada yang ditanyakan. Harta itu Nabi Sulaiman tarabak. Rampung di bawah angin. Karena dasar Nabi Sulaiman, angin bawa pun, bawanya angin. Jin mengiringi juga. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Sulaiman, itu ada umat ikan anak penemuan datangi." Maka turunlah ke tempat itu. Nah, di antara beberapa pertanyaan kepada Nabi Sulaiman, pertama pertanyaannya di antaranya kalau namanya dari jemaah ini ada riwayat dia nanya, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, pian ini Nabi, apakah pian ini kena mati juga?" Nabi Sulaiman, biar aku Nabi mati juga. Nah, jangan tadi sama kalau kita. Ketika terus pertanyaan sampai kepada pertanyaan yang berikutnya yang masuk kepada yang kita bicarakan, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, apakah pian ini seorang Nabi nantinya dihisab?" Nabi Sulaiman, iya dihisab. Dihisab juga, biar aku Nabi dihisab juga. Ujian Nabi Sulaiman, nah ini keadaan. Ujian umat Nabi belum ada diisi apa-apa. Nah, biar dihisab belum ada. Ini perumpamaan orang yang banyak harta dengan yang kada banyak harta itu lebih aman daripada lebih aman orang yang sedikit daripada banyak.
hasibni hisaban yasira. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, panjang kalau nanti bahas ini. Poin-poinnya yang kelima, nanti datang suatu zaman kepada umatku ujar Nabi, yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Gemar kepada makhluk tetapi melupakan Tuhan. Nah, kita nih pian jadi serami pengalaman ulun pian bila ada pengalaman negeri. Nang Maria pian ingin sedikit ke bawah pengalaman kali ingat lagi. Boleh ke rumah, mari pergi pulang teman-teman. Apa? Kenapa jadi bisa kayak ini? Karena kita cinta sama kawan, cinta sama kumpulan. Ada remping ya. Nah, banyak orang yang mau berubah kawanan, mau kumpulan, kasih kemari kawanan, tapi melupakan Tuhan. Apa melupakan Tuhan? Nang disuruh Tuhan dari digawi, nang dilarang Tuhan malah itu, nang digawi gara-gara pergaulan, gara-gara kawanan. Jangan sampai kita kawan melupakan perintah. Jangan sampai kita bergaul terseret kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini maksudnya. Nah, bukan melarang kawan, tapi carilah kawan yang membawa kebaikan kepada kita, yang mengajak kita berbuat taat, yang apabila kita salah, ditegahnya, dilarangnya, itulah kawan-kawan yang baik bagi kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, manfaat bagi Allah dan manfaat bagi kita semua, sehingga menambah cinta kita kepada akhirat dan mudah-mudahan mengurangi cinta kita kepada dunia dan mengingatkan kita kepada kematian serta hisab nantinya di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, jiran kita dan seluruhnya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat bagi kebaikan dunia terlebih hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kembali menjalankan Fatihah dan doa selamat untuk Mas Ani bin Isra bin Yanun dan Marzana bin Haji Al-Habini wa Al-Habiniyatin Salihah wa Al-Habiniyatin Salihah wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
الصالحات الحسنى والأمان والمغفرة والرضوان عنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واعظم نزلهم ووسع مدخلهم ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عامهم لا زائر ولا زاكر اللهم رحمة المسلمين في هذه البلد خاصة اللهم اجعل برحمتك واسعين وإياهم بواسع جنتك ومحجر فلك وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية والغنيمة لنا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع قراباتنا وجيراننا ولمن أوصانا بدعاء ولجميع الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين ببحرك وبحرك من المؤمنين وقنا وإياهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والظالمين والمعتدين من قريب وبعيد بما شئت وكيف شئت عاجلا غير آجل بعافية وسلامة برحمتك